Jadi pulung jadi pulung gue. Oh gitu Ji. Oke kita balik ke dalam drafting phase. Kita bahas di mana TZ udah nutup langsung Grok dan juga Arlot. Berarti tandanya mereka udah mulai sadar ini crowd control change CC-nya dari tim VP semenjak tadi ada Alice dan juga Eve itu mengerikan. Jadi mereka kurangi untuk hero-hero yang bisa dive in ke dalam jungle. Potensial yang akan terlihat di sini mungkin ya menurut gue ini akan ada assassin kembali. Oke, Isunsin ya, Hayabusa mungkin trade. Maybe. Oke, tapi Hylos dari Pluto yang ditutup juga akankah ada ban menuju ke arah Yuzong? Gue Yuzong. Soalnya kalau VP dari tadi bandnya Chow terus. Ya, kalau gue Yuzong kali Yuzong ini. aja sih, biar bisa trade ya antara Sora. Sora dan siapa tuh dia ngambil Chow. Sengaja ngambil Chow, kanannya bisa direflektif dari apa yang diambil oleh para pasukan dari Busquets. Kalau gue lebih ke arah Yuzong karena Yuzong yang bener-bener nutup jalannya Zaurigois. Oke, Yuzong ya. Boleh, Yuzong dari tadi juga masih hari ini ya jujur win rate-nya 100% loh. Yuzong tajam ya giginya hari ini ya. ini. Ini hantaman benda tumpul sang naga emang mengerikan ya. Buntut naga ya. Buntut naga. Oke, ban aja. Yuzong enggak, Hilda. Dipaksa ya, apa dikasih buat first pick Yuzong? Dua assassin? Atau assassin yang dia pilih lebih depending on farming di jungle. Oh ini banyak banget yang lepas loh. Gue sih lebih prefer untuk Yuzong di first pick. Karena dulu udah ya. terbukti banget. Dan kalau nanti akan ada assassin apapun di kanan, nggak masalah, tetap bisa di zoning out. No way, dia orang Gatot Kaca ya, oke. Ini Yuzong Isunsin nggak? Yuzong Isansin atau Yuzong Eve? Ya atau Yuzong Eve. Karena Yuzong. Isunsin bisa susah ketemu sama Yuzong. Iya. Dan siapapun yang dipick sama tim Busquets, oh jadi itu kan sulit ketemu Yuzong atau ketemu Eve. Ya. Akan sulit, mau Isansin, mau Hayabusa, atau mungkin tiba-tiba mau Suyo lagi. Ada Suyo tiba-tiba di seberang. Lawan Eve. Lawan Eve makanya, we never know. Betul. Karena kan lelaki itu suka, makanya ada quotes-quotes di Instagram. Kenapa wanita umurnya panjang? Karena lelaki itu suka ngadi-ngadi kan kadang. Oke, Hayabusa lagi, Eve lagi kah? Eve enak sih ini. Iya. Eve sih. Eve enak karena Kenapa ya aku ngerasanya kayaknya Bobber masih oke loh pakai Eve. Oke banget kok. Cuma kayaknya dia Powernya lebih kecusin ya. bukan power deh gue lihat. Masalah Eve tuh tadi udah power banget. Ini kayaknya dia pengen nunjukin game plan gitu loh. Kayak misalnya kita, karena kan dia besarnya di bumi Manila nih. Di bumi Manila terkadang, oh dia power A, dia power B, tapi nggak di-pick full. Ya. Dia kayak, oh ngambil yang lain karena strat plan-nya beda. Tapi Sansin kayaknya nggak bakal dikesampingkan seperti di game sebelumnya. Oh ada lagi Pak Pulung. Ada. Keselip tadi Gue Baru kira kena flash. Nggak, tadi baru kecolok. Boleh copot. Oke, 2 band terakhir dari Virtus Pro. Virtus Pro. Oh, Uranus langsung ya. Oke, berarti cukup yang ganggu Uranus atau berarti Uranus satu lagi lapu-lapu maybe kalau mereka mau ganggu takut terganggu seperti ini. Atau mungkin sekalian Sora. Nyanyi lagi. Sora. Nah, biar semangat. Biar semangat loh, lu udah lemes banget loh. Kita udah di jam 20.12 nih. Baru 20.12. Minum dulu. Wah langsung loncat dong. Bisa terbang nih. Oke, Tigreal. Sisi, Tigreal kanan, oke. Kalau tangan kanannya udah ditutup, nggak boleh pakai sisi. Berarti Esme. inisiator boleh. Esme Goldlin. Esme EXP, yang ditutup maksudnya. Yang ditutup, gue prefer Lapu sih. Lapu, oke. Lapu, Esme masih terbuka juga. Bahkan Sora nggak laku nih. Baru. Ini mau pakai, tapi mereka udah nggak bisa sendiri. Masalah kiri tuh main opsi dia itu loh. Soranya agak trauma sih harusnya. Dari tadi dia masuk nih bad code. Udah. Hand of Bone. Udah selesai mau ngapain dia. Udah diem. Gak bisa ngapa-ngapain. The last band Ruby. adalah Ruby. Ruby. Dan kalau ngomongin saat ini posisinya mereka masih bertukar ke arah gold lane, bisa jadi Cloud lagi. Possibility Cloud-nya ini besar sekali. Wah kalian nih Gantian.
Gak mau ada combo If Khalid lagi kan? Disekolahin balik ya. Jadi Oke. dive ini nggak pakai marksman. Dive ini bisa pakai roamer sama EXP dan nggak harus cloud berarti kalau gitu. Kalau chance-nya diganti, Ya kan? dive ini udah 2 orang cukup. Cici masih ada. Iya, Kalau Cici. di gold lane Cici, Iya. ada If nih masalahnya. Lapu gold lane. Lapu masih oke deh. Lapu Kalau masih Cici berat ayo. banget. Iya. Tapi kan setidaknya masih bisa lompat, Ji. Masih Lompat sih. di kepala orang itu yang Ada Iya. bunyinya kan? gedek banget di situ itu. Gue prefer Lapu, tapi ya balik Boleh. lagi. Alice tutor Disco menutor lagi. kah? Wah ini mah perang. Dia tahu Wah, drapnya akan bagus-bagus banget. dia tahu akan ada fighter di sini, Ol. Jadi dia ambil karinya. Karena dia tahu kalau lu ambil fighter, gue bisa lawan laning dimenangin. Nah, Kalau lu ambil cloud, di fight gue menang. Kalau fighter, Cici Avengers di sini, Ji. Kalau emang kari. Iya, kalau misalnya itu Lawannya. gue lebih suka Cici. Cici Vengeance. Lapu sih selesai. Kalau Lapu selesai udah. Selesai. Kibarkan bendera aja. Selesai. Lapu Benar, level benar. 4 udah. Gitu. DJ. Dia ngelempar kira namanya DJ. Tapi tetap cloud. Tidak, tetap marksman. Gila. Marksman rupanya. Berani ini orang. Laki ini orang. Tapi emang Virtus Pro dari tadi laki sih. Dia ada Lance, ada Yisanshin dia pakai tuh. Suyo. Santai katanya. Mas. Fearless. Tapi fast prediction by draft. Pak Pulung. Saya Gue Bush. Busquets Busquets. bareng lagi. Dua-duanya Busquets. Iya. Gua VP. Oke, Masih VP. gue Busquets. Mungkin ini akan ada sedikit berbeda dibandingkan di game sebelumnya. Tapi Busquets menunjukkan kualitas drafting phase yang luar biasa. 2 coach papan atas, TZ from Indonesia versus Fly Solo from Philippines. Bakal kita saksikan di decider match. 1 tiket Swiss Stats. So Papolong dan juga Aul, take it away. Let's go. Game yang ketiga. Siapakah yang akan menuju ke match point duluan nih, Ul? Oke, penentuan ya pastinya. Penentuannya untuk match point dulu ya teman-teman ya. Buat match point, karena ini best of 5 series. Yo, ai. Oke, Yi Sun Shin. Tapi masalahnya ini lumayan PR sih ketemu sama Alice. Ketemu sama Hayabusa. Apakah akan mampu Yuzong yang memiliki 100% win rate di hari ini membawa kemenangan juga buat Virtus Pro? Let's see. Nah, masih ada pergerakan lagi. Di awal di antara masing-masing 2 hero mid-nya. Weh. Nah, Petelize. Wah, angkat dong ini. Diangkat lagi. Diangkat lagi. Terus-terusan. Ih, Kena 2 orang. Aduh. kena cicil dari jauh ya. Wah, dan sekarang Virtus Pro sepertinya tidak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk bermain jauh lebih agresif. Dan Ya. Exi sudah mendeteksi adanya keberadaan pemain-pemain dari Virtus Pro yang mencicil nih. Adanya jungle yang dimiliki sama Busquets. Main galak ya. Sementara itu sekarang Zore guys mencoba untuk bisa memanah. Wow! Hampir. Hampir saja. Tapi itu kalkulasinya pas banget loh. Untuk Kazuhanya retri gak sih? Iya, Retri dia. retri. Kalau nggak retri sih kayaknya kecolong deh. Langsung tadi, Itu langsung pas banget kalkulasinya. langsung bete udah itu. Du. Thank you, langsung spam radio. Well played, well played. Well play. Oke, masih ya sama dengan adanya emblem fighter juga untuk kedua belah gold laner. Sementara itu membawakan karena Warcry, Trill dan juga Season Hunter pastinya untuk Hayabusa dari Kazue. Akankah build ke arah Sky Piercers lagi nih? Yap. Sementara sekarang Super Egorka di bagian atas masih cukup santai. Kayak menang dari cukup mengimbangin loh ini. Nggak yang tertekan-tekan banget. Iya, malah justru ada sedikit kemenangan kecil buat Super Egorka ya di laningnya. Yap. Nggak yang ke pressure kayak biasanya. Oke. Oke, Expanding River telah memanggil turtle yang pertama sudah muncul. Sementara itu sekarang coba lihat Pluto. Bisa tornadonya sudah langsung di standby kan, tapi Badkat pergantian. Coba tadi lomparkan satu freeze dive, tapi apa yang akan terjadi kan untuk sekarang? Mereka semua sudah hampir berkumpul di dalam area Death Turtle dan juga terlihat Exi barusan Dawn of Ruin yang tidak ada pola damage. Mereka terpisah, apa yang akan terlihat, apa yang akan terjadi? Walker menjadi korban. Plutonya masih sempat untuk bisa kabur, bahkan untuk sekarang coba lihat bombernya. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi kehabisan mana. Iya, mana yang boros banget pastinya untuk Chusin di early game. Sedikit sulit, tapi Virtus Pro mereka dapetin banyak keuntungan. Poin killnya, plus juga dari segi turtle-nya yang didapetin. Nah, ini adalah handcam real time ya. Dari tangannya
Jisung Shin atau Zauregois. Zauregois. Iya, real time. Langsung kita hand cap di situ. Mantap. Mantap. Real time dari Rino. Bener juga. Gak salah di situ ya. Oke, dan Virtus Pro masih mencari lagi nih celah-celahnya dan melihat bagaimana Pluto ini memang agresif ya mainnya ya. Dan dia gak akan pressure tadi kayak Hilda ketemu Khalid. Karena sekarang Khalidnya di tangan dia punya damage juga dengan Trill yang di bawah. Bahkan item pertamanya aja yang memang sebenarnya belum jadi ya, lebih ke pecahan Fury Hammer. Yap. Jadi damage. Oke. Sementara itu, mereka masih berada di area mid, berkumpul sesaat. Sebelum nantinya mungkin akan terjadi peperangan lagi karena tuh kan, Pluto sama Wakter nih yang main adu-aduan ego aja udah. Siapa yang duluan-duluanan untuk ngepok-ngepok damage-nya, Ul. Wah, levelnya unggul ya buat Zauregois. Satu level di atas dari Kazuya-nya juga dan lihat Pluto. Pede banget, dia langsung quick send guard lagi di sana. Aman banget, gak perlu recall untuk bisa menambahkan dari HP-nya. Tapi Virtus Pro udah mulai menguasai area bawah nih. Dia nggak akan ngasih space buat Exi bisa ngasih serangan ataupun inisiasi nantinya di area objektif netral berikutnya. Karena Turtle akan segera muncul, tapi keramaian dari Virtus Pro sudah mulai hadir juga di area bottom lane. Tapi lihat, gold lanernya join the fight. Mereka memanfaatkan dengan adanya expanding river. Mau hadir kah? Atau cuma mau clear aja di tengah? RX? RX hampir aja RX. Udah kebakar-bakar tuh pundak itu. Wakternya juga kena. Sementara sekarang kita lihat akan kemana arah perginya Badcourt, akan kemana landingnya. Namun Avatar Guardian barusan langsung dikeluarkan Badcourtnya menjadi sebuah barikade yang begitu baik. Di depan berbeda, ada satu pola damage yang tidak sampai. Coba lihat, Exi-nya malah menjadi korban double kill. Berhasil didapatkan kali ini oleh Zauregois. Wah, itu bagus banget sih tadi dari Badcourt-nya yang misahin adanya player-player dari Busquets yang lain, di mana Alice dari Exi yang memang langsung mengincar ke arah Zaur. Tapi akhirnya gak jadi apa-apa karena mau ada area of effect segede apapun kalau gak ada follow up damage-nya susah. Itu tadi Avatar of Guardian. Iya. Kena sama Ton of Ruin, Ul. Udah. Stop. Tidak ada damage tadi. Tidak ada damage sama sekali ya yang masuk. Oke. Mau ditabrak ke Pluto? Sendirian Pluto. Enggak kayaknya. Enggak ya. Segan ya, kayaknya masih ada Quicksand Guard juga. Dan Virtus Pro lagi-lagi menunjukkan bagaimana gameplay mereka di game ketiga ini seperti game pertama. Pelan, objektifnya dapet. Tapi nyiksa. Tahu dia. Langsung dikasih stiker nono. Oke, top lane bakal coba untuk kembali dicicil-cicil oleh Super Egor kah? Oke, Avatar Guardian dan hampir saja tadi bisa masuk ke dalam satu area, tapi barusan ini yang akan terjadi. Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada Pluto yang down. Identity menjadi korban lanjutan. Badcut yang masuk ke area dalam. RX menjadi korban tambahan, bahkan sekarang Exi tidak sempat berpindah. Wah, marah Virtus Pro kali ini, mereka mengamuk. 4 pemain yang langsung dihilangkan dari Busquets. Membuat momentum kembali lagi, sekali ini dikuasai oleh Virtus Pro. Win rate prediction. Ada ya? By Realme Gaming Ambassador. 4-2 banding 5-8 karena memang sesengit itu kan sekarang terbukti skor aja satu sama. Walaupun di game ketiga ini terlihat dominasi dari Virtus Pro sangat-sangat banyak. Sangat-sangat tinggi. Tinggi juga dominasinya di mana-mana. Oke, turtle ketiga. Harusnya akan menjadi milik dari Virtus Pro lagi. RX-nya masih, RX kayaknya dikasih farming. Yap, sementara itu. Kayaknya enggak deh, kayaknya performanya masih belum nggak sih, belum waktunya dikasih ke RX. Waduh, Wakter. Nyicil aja. Oke. Wakter harus mundur, tidak bisa memaksakan keadaan lagi. Yap, perfect turtle. Berhasil diamankan oleh Zauregois kali ini. Akankah ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Virtus Pro? Karena Pluto tadi bagus banget. Oke, Avatar Guardian dan Ton of Ruin dikit lagi. Poppernya tidak kena. Malah membuat mereka kehilangan momentum. Dan dua player ini yang akan menjadi korban lanjutan. Karena sesaat lagi Wakter akan menghilang. RX hampir aja ketahuan. Masih bisa mundur dengan adanya spinning light wheel. Mau coba untuk cut wave minion aja yang ingin dilakukan oleh Kazuya ya, biar gak ke clear tengahnya. Itu Bobber udah kena angin ya tadi tuh. Wush. Weh, RX. Satu hit terakhir. Hampir saja. Dan Holy Defense sudah ke-trigger. Ini menit 7. Menit 7 loh. Lord belum hadir tapi Holy Defense bottom lane udah berhasil untuk di-trigger. Wow, Virtus Pro sepertinya langsung ya. Fly solo ini mengasih wejangan.
Ayo disiplin. Ayo disiplin. No. Trinity Attack Speed hampir selesai untuk Super Egorka, tinggal menuju ke arah Corrosion. Sementara itu agak sedikit tertambat Golden Staff-nya baru saja didapatkan dan Walker Chastise Pauldron. Akankah sanggup itu menjadi salah satu jawaban dia bisa bertahan di depan karena lihat. Ketabrak kali ini sakit banget damage-nya. Aduh, Walker dan itu dia. Ada Patro Guardian dan satu buat Honor Ruin yang kembali. Akankah mereka menciptakan sebuah masalah ataukah ini menjadi pembeda dan RX tertebas. Begitu pahitnya, begitu tajamnya. Ekor naga mengerikan. Oh no, 3 pemain dari Busquets berhasil untuk dihilangkan. Dan bahkan sekarang Bober sudah tidak segan-segan lagi untuk langsung menyematkan Skypiercers sebagai eksekutor tambahan dari Virtus Pro. Oke. Kayak Busquets, mereka mau coba untuk main combo area of effect yang gede, tapi nggak connect satu sama lain gitu loh. Entahlah itu memang penempatan aim-nya, ataukah targetingnya. Tapi kayak harusnya AOG sama Throne of Ruin itu jadi combo yang gede banget, Pak. Yep, gede banget. Cuman dia tadi kayak yang nggak kena, ada sekalinya yang susah disebutkan. Sulit. Berat ya. Yang satunya mau lompat di belakang tapi nggak nyampe, karena udah jadi notif duluan. Wow, oke. Free Lord untuk Virtus Pro. Zoregoi sudah punya Blade of Despair untuk sekarang. Lordnya langsung spawn. Mereka nggak mau tunggu untuk nantinya menit 9.40. Mereka langsung spawn di sekarang nih ya. Nggak ditahan-tahan dulu. Mereka Langsung mau aja. coba end cepet kah? Iya, biar jauh lebih cepet. Oke. Rencananya. Soalnya bottom lane-nya bisa didorong nih. Udah nggak ada holy defense kan. Dan Pluto sekarang akan semakin lebih berani lagi untuk menjadi garda terdepan. Membawakan ke arah satu buah immortality di dalam tubuhnya 10.000 perbedaan gold. Ini jauh banget. Nyiksa banget, nyiksa ini. Tapi 10.000 mampu gak nih buat end the game pakai Lord pertama? Bisa. Bisa. Tinggal gimana inisiasi yang pas dari Pluto ataupun bad code-nya ya. Yep. Silakan seperti apa nih. Dan Lord udah berhasil masuk dalam area defense. Walaupun nonton pada bagian atas. Masih sulit untuk langsung ditumbangkan dan barusan ada satu Tower Ruin dan juga Real One Manipulate langsung dikeluarkan secara bersamaan. Apa yang akan terjadi? Waktu ini menjadi orang terdepan. Apa Tower Guardian langsung dikeluarkan pula tapi malah membuat dirinya terbuka posisi hingga membuat pemain-pemain dari Virtus Pro Kapaman bisa mengatakan damage dan attack down. Base terbuka. Wah, damage-nya sakit banget sih itu. Serangan dari Zaur egois dan kali ini Virtus Pro mereka masih punya Super Wave Minion berikutnya untuk langsung menabrak arah base turret dari tengah. Yap, Identity. Ada point Crystal, point Blast yang masih bisa dia keluarkan guna untuk bisa membantu menghilangkan ke arah satu Wave Minion. Tapi di bagian atas, Wave Minion akan masuk kembali. Ya, tapi mereka memilih untuk sabar ya. Virtus Pro 11.000 keunggulan yang mereka dapatkan. Mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Respawn time dari pemain-pemain Busquets yang lain juga sudah mendekati cooldown-nya. Sehingga memilih untuk mundur lagi, bersabar lagi dan mencari momentum. Walaupun secara damage deal sekarang Zaur egois sudah gede banget ya. Dia udah punya Malefic Roar bahkan. Dan juga defensif dari Busquets ini masih terbilang cukup minim. Belum ada defensif physical secara pasti selain adanya Chastise Pauldron aja nih yang ada di tubuh dari seorang Walker, Pak. Yep. Dan mau tidak mau area defensif yang semakin kecil untuk Busquets membuat mereka nih agak ya udahlah. Bengong dulu di dalam, jalan cuman bisa sedikit. Harus ngecek rumput sana, rumput sini. Tapi bayang-bayang Plutonya nih loh. Naik pasir ya? Gak bisa. Gak bisa dia. Maju salah dikit udah ketabrak sama pasifnya. Bisa dibalikin, tabrak balik atau dipancing aja. Yep. Buat makan resource spell. Dan ini dia dari segi itemization-nya. Skypiercers dari Bober sudah ada juga. Dan item terakhir dari Zaur egois kayaknya bakal menuju ke arah satu buah Winter Crown. Untuk bisa membuat dirinya lebih aman lagi. Sementara itu tertahan banget nih. Kazue nge-skip Skypiercers karena dalam keadaan yang under juga. Lebih berfokus untuk mencari damage deal tambahannya aja. Karena kan RX ya paling yang nanti diharapkan juga untuk bisa ngelumat frontliner dari Virtus Pro. Yep. Dan masih berani kah pemain-pemain dari Busquets untuk tetap maju dan juga kontes karya dari Lord? Karena kayaknya masih ada indikasi nih mereka mau maju nih Ul. Oke. Oke, mau dimajuin kah? Enggak. Nah dan ini dia
Waktunya mereka membalikan keadaan karena tadi positioning dimiliki oleh pemain dari Busquets udah sangat-sangat terbuka dan waktunya pun berhasil langsung dihilangkan dengan saja pada Nexinya menjadi korban kedua. Apa yang akan terjadi? Coba lihat backcourtnya sendirian di area terdepan bahkan Identity-nya hampir saja menjadi korban. Speedy Like Will langsung diaktifkan tapi barusan ada satu shadow kill dengan damage yang terbagi tidak memberikan impact apapun. Super Ekorka! Blessing Duet masuk dalam area pertahanan menembus bagaimana defensif dimiliki oleh Busquets dan selesailah sudah game yang ketiga. Match point untuk